Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 3 Juni 2022. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita sejenak kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami datang kepadamu. Datang mengucap syukur bahwa betapa besar kasih Tuhan yang terus dinyatakan dan dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, di hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, sebelum kami melakukan rencana hidup kami, tanggung jawab kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu hari ini. Bahkan kami dapat menerjemahkannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membaca ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amin. Dari bacaan firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10 diberi tema memimpin ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah kepanitiaan, kebanyakan menetapkan satu bagian yang namanya penasehat. Penasehat itu memuat sejumlah lembaga dan sejumlah orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dan nasihat agar kegiatan panitia dapat berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus menekankan bahwa jika ada anggota jemaat yang melakukan pelanggaran dalam persekutuan, maka orang itu harus dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar. Orang yang melakukan pelanggaran tidak boleh dibiarkan untuk terus-menerus berkanjang dalam dosanya. Rasul Paulus menegaskan bahwa jika seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Membimbing orang berdosa ke jalan yang benar merupakan keharusan. Tidak boleh ada yang bermasa bodoh terhadap anggota persekutuan yang melanggar. Orang percaya hendaknya saling menasehati sebagai wujud panggilan sebagai anggota persekutuan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dalam melakukan semua itu, Paulus menasehatkan agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan di sini bisa berupa kecenderungan untuk juga ikut melakukan dosa, dan juga dapat menggiring seseorang untuk merasa lebih rohani dan lebih saleh atau sombong rohani.
Kalau begitu, setiap nasihat mesti disampaikan dengan lemah lembut dan rendah hati. Karena itu, nasihatilah sesamamu dengan lemah lembut dan tetaplah rendah hati dalam menyampaikannya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Waktu yang begitu indah Engkau perkenankan bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, berkati kami Tuhan dalam melakukan tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini. Engkau membukakan jalan bagi kami dan menopang kami, sehingga semuanya itu kami dapat lakukan, selesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, kami terus membawa saudara-saudara kami Tuhan yang berada di dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kasih-Mu, sehingga mereka dapat berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan ini. Dan mereka dapat keluar dari setiap pergumulan yang ada, karena kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami semua ya Tuhan. Engkau bersama dengan kami. Biarlah hidup yang Engkau karuniakan kepada kami mampu dan terus mempertanggungjawabkannya di dalam kehidupan ini kepadamu. Allah Bapa di dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.